Chapter 118. Tidak ada ruang untuk perselisihan. Baginya, pemilihan perwakilan bukan subjek diskusi tetapi presentasi. Bicaralah sekarang jika Anda memiliki keluhan. Tidak ada cara untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap niat membunuh yang menakutkan. Para raja tahu kekuatan Yo Jong-hyuk dan gemetaran bahkan tanpa memikirkan pemberontakan. Kecuali satu orang. Tersesat. Gerakan kakimu. Sayangnya, Presiden Yewido yang bergaya diri tidak pernah mendengar tentang raja tertinggi. Seorang politisi tidak peka terhadap rumor. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Kuajik. Kuaek. Yoo Hyun-ho menjerit saat tangannya hancur. Tangan saya. Kuajijik. Kuaek. Pengawal. Di mana pengawal saya? Petik 2. Yoo Hyun-ho berjuang untuk mendapatkan bantuan, tetapi tidak ada orang di sini yang bisa membantunya. Kaki Yo Jong-hyuk menekan punggungnya dan segera setelah itu, Yoo Hyun-ho merasa sulit bernapas dan pingsan. Setelah semuanya menjadi tenang, Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Saya kira tidak, maka saya akan mengumumkan daftar. Petik 2. Wajah para raja menjadi tegang. Yo Jong-hyuk benar-benar hebat, mengambil kekuasaan dengan mudah. Raja-raja dengan cepat jatuh dari posisi, memetik, dipilih. Aku mengambil dendeng dari meja dan menunggu kata-kata Yo Jong-hyuk. Min Ji-won menatap kosong dari sebelahku. Bagaimana kamu bisa begitu tenang? Saya minta maaf tetapi saya berada dalam situasi yang berbeda dari mereka. Itu karena aku adalah seseorang yang dikenal Yo Jong-hyuk sebagai teman. Dia mengancam saya dengan mengatakan bahwa sumpah itu sudah berakhir tetapi dia mengakui saya. Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Yang pertama adalah aku. Ya sudah jelas. Bagaimana mungkin dia tidak ada dalam daftar yang dibuat sendiri? Di belakang Yo Jong-hyuk, anggota partai lainnya telah muncul. Lee Ji-hye dan Lee Seolwa. Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won juga melihat ke dalam dengan mata cemas. Secara khusus, Jung Hee-won akan melompat ke dalam dan aku menghentikannya dengan mata. Yo Jong-hyuk melanjutkan. Orang kedua adalah Lee Ji-hye. Saya pikir yang kedua adalah saya jadi saya tentu terkejut. Yah, saya awalnya bukan temannya sehingga anggota partai lainnya mungkin terganggu jika dia memanggil saya terlebih dahulu. Dia mungkin terlihat dingin tetapi dia menjaga rakyatnya. Saya bisa mengerti hati itu. Lee Ji-hye tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia tersenyum padaku. Tetap saja, itu agak menjengkelkan. Yang ketiga adalah Lee Seolwa. Lee Seolwa mengangguk dan maju. Setiap kali nama seseorang dipanggil, wajah para raja menjadi gelap. Mereka semua merasakan perasaan tidak menyenangkan. Daftar Yo Jong-hyuk adalah daftar tetap. Masih ada 7 orang. Kami masih punya peluang. Raja Agung hanya memiliki 3 anggota partai. Dia harus memilih orang lain. Kami adalah yang terkuat di antara orang-orang yang tersisa. Dari wajah mereka aku bisa tahu apa yang mereka pikirkan. Tentu saja, saya tidak khawatir. Saya secara alami akan ada dalam daftar. Mungkin saya akan menjadi berikutnya. Yang keempat adalah Lee Hyun-sung. Apa? Lee Hyun-sung menjadi pucat saat namanya dipanggil. Maksudmu aku? Yo Jong-hyuk mengabaikan kata-kata itu dan memandang orang berikutnya. Yang kelima adalah Jung Hee-won. Petik 2. Ini aku. Mata Jung Hee-won melebar karena terkejut. Tidak terduga bahwa dia memilih Jung Hee-won daripada aku. Bajingan ini mengambil dari pestaku. Yang keenam adalah Lee Gil-yong. Petik 2. Kemudian Yo Jong-hyuk memandang Shin Yo-sung yang berada di sebelah Lee Gil-yong. Shin Yo-sung bersembunyi di belakang Lee Gil-yong dengan mata ketakutan. Lee Gil-yong yang bingung tertegun sejenak tapi dia berdiri di depan Shin Yo-sung seperti dia membuat keputusan. Yo Jong-hyuk menatap kedua anak itu dengan tatapan yang tidak diketahui sebelum memalingkan wajahnya. Lalu, mata Yo Jong-hyuk akhirnya berhenti menatapku. Ya, akhirnya giliranku. Apakah dia sengaja meninggalkanku sampai akhir? Seperti yang diharapkan dari karakter utama, dia tahu bagaimana mengarahkan pertunjukan. Petik 2. Kamu bisa mengurus sisanya. Aku batuk pada dendeng. Yo Jong-hyuk melihat sekeliling tenda sebelum berbalik untuk pergi, seolah tidak ada lagi pekerjaan yang harus dilakukan. Ini tempatnya, benarkah? Lalu bagaimana dengan saya? Kenapa dia menatapku seperti itu? Aku terlambat mengejarnya tetapi Yo Jong-hyuk sudah pergi. Berapa lama saya berdiri di sana? Jung Hee-won berdiri di kejauhan dan bertanya dengan hati-hati. Kalian berdua tidak ramah. Saya pikir juga begitu. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, tertawa dengan gembira. Lee Ji-hye juga menambahkan dengan nada yang aneh. Jusi, bukankah kamu bertemu Tuan tadi malam? Saya pikir Anda akan menjadi yang pertama dalam daftar. Petik 2. Maksud kamu apa? Tadi malam Tuan berkata dia akan menemuimu. Tadi malam. Sekitar pukul 1 atau 2. Apakah kamu tidur? Petik 2. Saya memikirkan waktu. Saat itu antara pukul 1 atau 2 pagi. Aku pikir itu sebelum aku pergi ke dunia bawah. Aku bangun pada waktu itu tetapi Yo Jong-hyuk tidak datang. Itu aneh. Dia pasti pergi mencarimu. Dia juga sedikit marah ketika dia kembali. Petik 2. Marah. Kamu tahu bahwa penampilan guru terlihat ketika dia marah. Seperti dia menghina seseorang. Petik 2. Saya merenungkan kenangan saat itu. Apa yang aku lakukan tepat sebelum pergi ke dunia bawah?
Ah iya, sebuah memori muncul di benak saya. Saat itu, saya sedang minum dengan Yosangah. Dionysus menuangkan alkohol dan membuat atmosfernya aneh, lalu, Rasi Bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, membuat ekspresi lucu. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, tertawa dengan gembira. 500 koin telah disponsori. Saya merasa sedikit rumit ketika saya menjelaskan apa yang terjadi. Anggota partai tampak terkejut. Jung Hyewon menatapku dengan mata menyipit. Petik 2. Kamu mencium Yosangah sih? Tidak, bukan itu. Apa yang kamu dengar? Apakah itu benar-benar Dionysus? Anda tidak berpura-pura mabuk. Petik 2. Itu karena Dionysus dan tidak ada yang terjadi. Jung Hyewon menatapku dengan mata curiga. Mengapa ini dibesarkan? Harem, mungkin Yo Jong Hyuk melihatnya. Itu sebabnya suasana hatinya buruk. Petik 2. Yo Jong Hyuk bukan tipe orang seperti itu. Bahkan jika Yo Jong Hyuk menyaksikan adegan ciuman Dok Jasi, aku tidak berpikir ada alasan untuk merasa marah. Itu bukan ciuman. Aku menggerutu dan Li Jihye berseru sambil tersenyum. Ah, saya rasa saya tahu. Petik 2. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, mengatakan ini adalah persahabatan. Jung Hyewon memiringkan kepalanya. Persahabatan. Li Jihye memberikan pukulan besar. Apa itu sponsor Uni? Mereka pikir itu hanya persahabatan. Petik 2. Maksud kamu apa? Kawan-kawan, kurasa aku mengerti. Lee Hyun-sung tiba-tiba menyela. Kalau dipikir-pikir, aku juga akan merasa tersinggung jika aku melihat Kim Dok-ja melakukan itu. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis telah mendengus pada ucapan yang tak terduga itu. Iya, kenapa Hyun-sung merasa tidak enak? Li Jihye sepertinya akan mimisan. Ekspresi Lee Hyun-sung serius. Aku gugup dengan kata-kata kasar yang akan diucapkan Lee Hyun-sung. Kami mempertaruhkan hidup kami dalam setiap skenario. Yo Jong Hyuk melatih tubuhnya setiap pagi untuk mempersiapkan skenario berikut. Saya berlatih sangat keras setiap hari untuk melindungi rekan-rekannya. Petik 2. Petik 2. Hah. Lee Jihye membuat ekspresi aneh pada jawaban yang tak terduga. Jung Hyewon mendengarkan kata-kata Lee Hyun-sung dengan ekspresi ragu. Jika seorang kawan dibutakan oleh hasrat seksual dalam situasi seperti itu maka aku akan berada dalam suasana hati yang buruk. Saya juga akan merasa dikhianati. Yo Jong Hyuk mungkin bukan seorang prajurit tetapi dia adalah orang yang sangat keras. Orang seperti itu akan bereaksi secara sensitif ketika orang tidak disiplin. Itu akan terasa seperti persahabatan kita yang membuat orang jatuh. Petik 2. Masuk akal. Jung Hyewon setuju. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, kecewa dengan inkarnasinya. Konstelasi, Hakim Setan Api, membenci persahabatan salah Lee Hyun-sung. Saya mendengar kata-kata Lee Hyun-sung dan berpikir itu benar. Sebuah adegan dari Ways of Survival tiba-tiba muncul di benak saya. Saya membuka teks, mencari regresi ketiga Yo Jong Hyuk dan dapat menemukan bukti. Orang yang menyedihkan. Anda menjual diri Anda kepada wanita dengan satu pandangan. Orang-orang dengan hasrat seksual yang kuat dikecualikan dari daftar teman saya. Mudah bagi mereka untuk melakukan kesalahan. Itu benar-benar tidak adil jika Yo Jong Hyuk benar-benar salah paham denganku. Itu bahkan bukan ciuman. Sial, aku tidak bisa memberitahunya itu salah paham sekarang. Kim Dok-ja, kami ingin memilih orang-orang yang tersisa. Tiba-tiba Min Ji-won mendekati saya. Saya melihat ke belakang dan melihat raja-raja lain memperhatikan saya. Raja tertinggi memilih 6 orang dan ada 4 tempat tersisa. Kita harus memilih 4. Kelompok Yewido telah dihancurkan dan sekarang ada 5 raja yang tersisa. Raja Maitreya Cha Sang-kyung memperhatikan dan membuka mulutnya terlebih dahulu. Hanya ada 4 tempat dan orang-orang yang tersisa adalah. Kenapa kita tidak memutuskannya dengan korek api? Akulah yang memberikan pendapat. Kita hanya akan membuang waktu untuk berdebat di antara kita sendiri. Semua orang ingin mengisi tempat dengan pasukan mereka sendiri jadi mari kita bertarung. Raja yang menang akan menentukan tempat yang tersisa. Petik 2. Para raja saling melirik kata-kata saya. Sesaat kemudian, jawabannya terdengar. Baik. Sekali lagi, Raja Netral menyatakan bahwa dia akan abstain. Aku akan tinggal di belakang. Seseorang harus tinggal di sini dan memimpin orang-orang. Petik 2. Itu pilihan yang bijak. Jika mereka tidak bisa maju dalam skenario maka itu tidak buruk untuk membangun basis kekuatan di sini. Selain itu, orang belum mengetahuinya tetapi ada skenario inkarnasi yang tertinggal. Dok Kaebi yang mencintai rangsangan kuat tidak bisa membiarkan inkarnasi hidup dengan damai. Raja pengembara juga mengangkat tangannya untuk mengekspresikan niatnya untuk berpantang. Raja-raja lain tampak terkejut tetapi mengira saya beruntung bahwa pesaing mereka berkurang. Min Ji-won menatapku dan menyatakan dengan percaya diri. Metode yang sama seperti sebelumnya tidak akan berhasil. Mungkin dia tahu bahwa aku memenangkan Absolute Throne dengan tumpukan koinku. Apakah aku tampak dangkal? Kami bertukar pukulan. Butuh waktu kurang dari 5 menit sebelum pertandingan usai. Siapa yang menang? Tidak perlu bertanya. Tidak mungkin. Saya pikir hanya Raja Agung yang monster. Bagaimana Anda menjadi begitu kuat? Petik 2. Cha Sang-kyung berdarah sementara Min Ji-won tersentak saat dia berbicara. Ya, akan lebih mudah jika saya melakukan ini dari awal. Saya mengangkat bahu dan menyatakan,
Kuota awal adalah 10 orang sehingga semua orang harus menunggu. Babak kedua akan segera dimulai. Petik 2. Petik 2. Hah? Kamu menggunakan segala cara. Siapa yang akan Anda bawa? Petik 2. Satu akan menjadi aku dan dia akan menjadi orang lain. Mata Shin Yosung cerah oleh kata-kataku. Dia khawatir ditinggal sendirian. Dua yang tersisa adalah, aku sedang memikirkan seseorang. Bukan aku. Ya, itu bukan Min Ji-won-si. Aku mengerti. Min Ji-won bangkit dari tanah yang berdebu. Raja-raja yang depresi meninggalkan tempat mereka satu persatu. Saya memberi perintah kepada anggota partai saya. Silakan pergi dulu. Saya perlu melakukan sesuatu. Temui aku di depan stasiun nanti. Petik 2. Anggota partai mengangguk dan meninggalkan tenda, bagian dalam yang penuh sesak menjadi kosong dalam sekejap. Setelah beberapa waktu lagi, hanya satu orang di sampingku yang tersisa di tenda. Itu adalah wanita bertopeng. Kemudian mulutnya terbuka untuk pertama kalinya. Sepertinya kamu punya banyak teman. Saya ragu-ragu sampai saat terakhir. Saya tidak ingin berbicara dengan orang ini. Namun, saya perlu meminta bantuannya untuk mendapatkan orang yang saya butuhkan dalam skenario berikutnya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berkata kepada Raja Pengembara. Sudah lama, Ibu.